Wit, selamat sore. Gimana kabarnya? Halo, sore juga. Hmm, Alhamdulillah baik. ya. Eh, Rutinitas pagi ini apa aja hari ini? Kalau dari tadi pagi ngerjain tugas, udah itu sih Oke. yang aku kerjain. Hmm, ya. Sekarang lagi di mana? Aku sekarang lagi di kos. Daerah di mana? Hmm, aku daerah Maguwo. Wit, sebelumnya udah pernah ikut kegiatan konseling selama ini? Sebelumnya pernah, Hmm. udah pernah 2 kali ikut konseling. Oh, 2 kali. Di konseling ini saya hanya membantu untuk memecahkan masalah yang Widi hadapi sekarang. Jadi Oke. Widi ada yang mau diceritain tentang masalahnya saya yang akhir-akhir ini yang membuat Widi jadi kepikiran. Akhir-akhir ini sih yang buat aku kepikiran itu kecemasan aku ketika berkumpul dengan orang banyak. Nah, itu aku sebelum ke tempat aku untuk berkumpul, aku tuh cemas gitu. Kayak cemas nanti di sana aku bisa nyesuaiin diri atau enggak. Terus kalau aku ketemu mereka, aku bisa nyeimbangin kayak bisa akhir-akhir ini. Itu apa emang ada dari dulu kamu begitu atau baru-baru ini aja? Apa Kalau dari dulu sih emang punya ketakutan sih ya. Dari dulu emang udah punya ketakutan kayak ketemu orang baru gitu. Terus beberapa bulan ke belakang tuh ada kayak kejadian. Nah, di situ kan aku dapat kayak tugas gitu. Nah, pas tugas itu uh, yang dia maksud itu nggak sesuai sama yang aku kerjain gitu. Jadi kayak beda gitu sama yang dimaksud. Terus nah dari situ aku ngerasa kayak apa pemahaman aku tuh beda gitu sama yang mereka sama yang dia maksud gitu. Jadi nah di situ dah kecemasan aku. berarti Terus pas ada tugas kayak mau ada tugas baru itu aku cemas gitu. Nanti ini sesuai nggak sama yang dia maksud gitu. Itu sih. berarti eh, memang udah dari dulu ya sifatnya apa cemas gitu kalau tentang apa rame di hadapan banyak orang gitu ya, kecemasan itu. Iya. Tapi akhir-akhir ini kamu gimana? Apa udah bisa beradaptasi dengan orang-orang yang gimana ya, yang banyak gitu di kerumunan gitu? Apa masih Hmm, eh, masih kayak cemas gitu? aku tetap kayak hadir aja gitu di antara mereka kayak hadir di acara itu pertemuan itu gitu. Nah terus sebenarnya cemas tapi ya dilawan aja gitu. Yang penting sampai di sana nanti niat aku belajar gitu. Kalau mungkin ada salah pasti mereka akan kayak maklumi gitu. Nah di situ sebenarnya tuh mereka juga memaklumi kayak kalau kita lagi sama-sama belajar gitu. Jadi kayak kecemasan aku kadang udah hilang nanti kalau udah pas ketemu mereka. Tapi nanti kalau udah selesai dari situ, mau ada pertemuan lagi tuh masih cemas gitu. Oh, iya.
Jadi kamu kalau udah jumpa mereka, kamu nggak cemas gitu? Eh, Kayak kecemasannya tuh Kayaknya berkurang gitu ya? Kayak udah berkurang gitu. berarti dapat support juga dari mereka, jangan Iya sih, kayak dapat support gitu. Iya, mereka kayak sebenarnya mungkin setelah aku ketemu mereka, mereka tuh kayak ngasih nggak secara langsung sih, kayak ada support dari mereka kalau kita tuh sama-sama belajar gitu. Jadi aku ngerasa kayak ngerasa nggak terlalu cemas gitu. Kita sama sebenarnya gitu. Cuman kecemasan aku aja yang eh, berlebihan gitu sih. berarti kamu tuh orangnya eh, selalu overthinking gitu, kepikiran terus gitu. Hal-hal Kalau yang overthinking sih sebenarnya enggak, karena kalau udah selesai hari itu ya udah selesai gitu. Cuman nanti kalau eh, sebelum 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 kejadian itu, nah aku udah kepikiran dulu kayak cemas gitu. Kalau sesudah kejadian itu aku nggak kepikiran gitu. jadi pikiran kamu tuh kalau udah itu stuck, udah nggak ada lanjut lagi gitu ya? Udah di situ aja, Iya, berhentinya di situ aja gitu. iya berhenti di situ. Nah, dalam sesi konseling kali ini kita akan memakai teknik kursi kosong untuk membantu masalah yang Widi hadapi saat ini dengan cara eh, kamu seolah-olah berbicara terhadap lawan bicara kamu yang saat ini yang memiliki apa ya, permasalahan gitu. Jadi kamu memainkan eh, peran gitu, dua peran. Jadi kamu ada dua kursi kosong. Jadi kamu memerankan diri kamu sama orang yang hmm, melihat kecemasan kamu gitu. Oke, baik. Eh, Kalau aku jadi orang lain, mungkin orang itu akan memandang aku kurang kurang aktif di kurang aktif di diskusi itu. Terus kayak aku hanya pasif dan diam diam aja sih, mungkin nggak terlalu memberikan respon. Kalau aku gimana ya? Nggak merasa yang terganggu sih. Nggak, bentar-bentar. Ya, benar. Enggak, bentar-bentar. Nanti dipotong aja. Eh, aku cerita dulu ya, kayak pandangan kalau aku lihat orang gitu. Kalau aku mandang diri aku, mungkin aku kurang aktif, terus eh, kurang memberikan respon dan hanya diam. Itu aja sih. Dia cemas, kecemasan dia itu mungkin tidak terlalu terlihat, tapi dengan hal itu dia kurang aktif, kurang memberikan respon dan pendapatnya. Jadi ya hanya diam dan mendengarkan aja. Saran dari saya mungkin Widi ya harus selalu tetap berkomunikasi terhadap teman-teman yang ada di organisasi Widi juga. Widi harus lebih berani lagi untuk menyampaikan pendapat ataupun aspirasi Widi agar kecemasan itu dapat diatasi dan membuat Widi tidak kepikiran di awal itu dengan cara Widi harus selalu percaya diri terhadap diri sendiri gitu. Kalau Widi itu bisa gitu. Mungkin itu saja saran yang saya bisa sampaikan ke Widi. Mungkin sesi hari ini karena waktu yang terbatas juga, dan
sampaikan lagi atau di Oke, sebelumnya terima kasih udah mau dengerin cerita permasalahan aku dan terima kasih banyak. Oke, ya. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya lagi. Semoga Widi sehat selalu dan bisa kita mengikuti konseling di sesi selanjutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau begitu, terima kasih Widi. Selamat sore. Sore juga, terima kasih kembali.